Selamat siang, semuanya peserta mentoring UTS untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan pada siang hari ini. Dan soal yang aku pakai itu adalah soal untuk mata kuliah lab MKL yang semester lalu, yang semester ganjil 2020-2021. Jadi yang semester kemarin banget nih, yang kemarin banget, yang terbaru. Nah, kenapa aku ambilnya soal dari yang lab? Karena kalian juga pasti udah tahu lah ya selama ini soal lab sama soal dosen pasti biasanya lebih susah soal lab gitu, karena ya kalau lab kan banyak yang kayak diketahuinya banyak yang kosong-kosong kayak gitu-gitu, yang banyak butuh mikir, itu justru malah ke soal lab gitu. Biasanya soal dosen lebih mudah gitu. Makanya kalau kalian bisa mengerjakan soal lab dengan baik, biasanya buat ngerjain soal dosen itu juga bisa lancar gitu, karena biasanya dosen soalnya nggak serumit soal lab. Nah, terus yang perlu kalian tahu juga nih, jadi kalau di semester ini tuh kita ada pergantian kurikulum gitu untuk mata kuliah MK dan MKL. Ada beberapa bab yang awalnya di MK sekarang dipindah ke MKL, terus ada juga yang awalnya di materi UTS sekarang jadi materi UAS kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa yang di-adjust gitu ya, yang makanya mungkin kalau kalian lihat soal tahun lalu atau mungkin lihat soal pelangi atau pokoknya lihat soal-soal yang semester lalu itu soalnya beda materinya gitu. Karena contohnya aja kayak sekarang di materi UTS kita itu kan ada 5 chapter ya. Kalau di UTS ini ada yang pertama itu ada time value of money, terus yang kedua ada stock valuation, terus ketiga bonds valuation, terus keempat cost of capital, dan yang kelima ada leasing. Nah, sementara sebenarnya cost of capital itu kalau di semester lalu adanya di materi UAS. Dan kalau materi leasing itu adalah di materi MK, bukan MKL kalau di semester lalu. Gitu. Makanya poinnya itu, patahannya itu ada di ada di angkatan kalian nih, yang angkatan anak-anak akuntansi yang tahun 2019 ini. Karena ada pergantian kurikulum kayak gitu. Nah, makanya hari ini tuh yang bisa aku bahas untuk soal mentornya ini cuma 3 materi aja, yaitu untuk time value of money, bonds valuation, dan stock valuation. Karena di soal mungkin kalian bisa lihat juga di situ ada capital budgeting cash flow sama ada capital budgeting teknik. Nah, itu tuh biasanya akan dibahas setelah setelah UTS nanti gitu. Makanya kalau aku bahas sekarang kan nggak relevan juga ya, nggak bakal kalian pakai juga. Makanya hari ini aku jadi cuma bisa ngebahas tiga materi yang sesuai sama RPS kita aja, RPS MKL kayak gitu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Clara. Aku asdos untuk untuk mata kuliah lab MKL. Terus aku sekarang semester 6, jurusan manajemen, konsentrasinya aku manajemen keuangan. Gitu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Kalian bisa sambil buka soalnya juga. Soalnya itu nama filenya soal UTS ganjil 2020-2021 lab MKL gitu kalau nggak salah. Nah, di sini aku udah kopas nih soalnya biar nggak pindah-pindah, biar nggak usah pindah-pindah. Jadi aku udah kopas soalnya di Excel aku. Nah, terus di sini soal pertama yang aku bahas itu time value of money. Bobotnya 15% itu buat yang di semester lalu, tapi untuk di semester ini bobotnya 20% ya. Karena kalau di semester lalu itu time value of money diajarin di MK dan di MKL, sementara di semester kalian itu akan cuma dipelajarin di MKL aja. Makanya bobotnya lebih besar. Nah, di sini kita baca dulu ya soalnya. Jadi MLBB Company Corporation merupakan perusahaan bergerak di bidang mobile game di Jakarta. Tahun lalu, perusahaan memiliki laba bersih sebesar 1 miliar setelah dikurangi dengan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan memutuskan untuk menginvestasikan 50% dari laba bersihnya pada tahun 2020. Nah, diketahui usulan investasi yang bisa dipilih nih buat dia kan punya uang 1 miliar, cuma dia ngerasa, udahlah udah cukup nih uangnya gitu ya, jadi mau diinvestasiin 50%-nya. Nah, ini ada 3 urusan investasi nih, seperti biasa nanti kita pilih mana yang alternatif yang terbaik gitu ya. Nah, oke. Sebelumnya kita coba tulis dulu deh diketahuinya. Ketahui, ya di sini aja deh.
jumlah dana yang diinvestasikannya itu dia bilang ya, dia kan laba bersih 1 miliar, tapi dia cuma memutuskan untuk menginvestasikannya 50% aja dari laba bersih, berarti 50% dikali 1 miliar ya. Jumlah dana berarti 50% dikali 1 miliar. Oke, berarti 500 juta ya yang diinvestasiin ya. Ya iyalah, setengahnya doang kan. Nah, oke. Jumlah dananya udah, terus sekarang kita lihat nih usulannya ada apa aja sih? Ada usulan apa aja yang ditawarin ke perusahaan. Nah, di pertama nih ada usulan dari Alucard. Alucard itu jadi dia bilang, menginvestasikan seluruh uangnya dalam bentuk common stock dan bonds. Jadi uang 500 jutanya dibagi jadi 2 tempat gitu ya, ada yang di bond sama yang di common stock dengan perbandingan 2:3. Uang diinvestasikan setiap awal periode selama 3 tahun. Persentase peningkatan harga common stock setiap tahunnya sebesar 1,75 kali dari tingkat suku bunga bond sebesar 5,5% per tahun. Oke, kita bisa tulis ya di sini berarti usulan Alucard. Nah, di sini berarti kalau misalnya dia bilang dia menginvestasikan seluruh uangnya setiap awal periode. Kalau dia bilang setiap awal periode selama 3 tahun, berarti itu kita udah bisa langsung memutuskan gitu ya, kita udah bisa langsung tahu kalau dia itu berarti masuk ke konsep yang annuity due. Jadi setiap awal periode dibayar di awal, setiap pembayarannya itu di awal periode kayak gitu. Jadi dia kan periodenya ini tahun, jadi di awal tahun. Nah, terus dia bilang tadi kan perbandingannya itu 2:3 nih, berarti common stock perbandingannya itu sama bonds 2:3. Nah, terus kita bisa langsung cari nih, berarti kan tadi dia bilang total dana yang diinvestasinya 500 juta ya. 500 juta. Terus yang common stock-nya itu perbandingan 2, kalau yang bonds 3. Berarti kita bisa cari dengan cara 500 juta dikali 2/5. Gitu. Jadi hasil 200 juta ini buat yang common stock. Bentar aku ratain dulu biar gampang lihatnya. Nah, terus ini udah ya, buat yang common stock berarti kan 200 juta nih. Udah, terus habis itu kita yang bonds. Yang bonds caranya juga sama nih, kalau ini berarti tinggal jumlah dananya 500 juta dikali 3/5. Karena dia kan perbandingannya 3. Udah deh. Berarti dari total 500 juta dana, kalau menurut si usulan si Alucard nih, dia pengen dananya itu 200 juta buat ke common stock, 300 jutanya diinvestasikan ke bonds, kayak gitu. Dah, ini kita udah dapet, terus sekarang kita bisa langsung hitung nih masing-masing masing-masing cash flow-nya juga. Nih dia bilang ya, berarti sekarang kita hitung satu-satu ya, karena dibagi jadi kedua aset, ke dua jenis aset maksud aku, jadi kita mesti hitungnya satu-satu. Itu yang pertama itu berarti kita hitung dulu buat yang common stock. Nah, buat yang common stock ini, dia kan totalnya 200 juta ya, total kan 200 juta. Terus, 200 juta itu selama 3 tahun. Berarti setiap tahunnya dia kan menginvestasikan sebesar, gini ya cara ngitungnya, berarti tinggal 200 juta dibagi jadi 3 aja. Berarti 66.666.667.000. Itu berarti cash flow-nya, atau cash flow itu mungkin bisa kalian mungkin kalau yang masih bingung nih ya, cash flow itu jadi berapa sih uang yang kalian bayarkan gitu, berapa uang yang kalian bayarkan dalam satu periode. Kalau di sini kita kan periodenya dalam tahun, berarti setiap awal tahun tuh kita mesti bayar berapa sih gitu. Dari total dana kan 200 juta nih selama 3 tahun nih, berarti kalau kita bagi 200 juta buat ke 3 tahun, setahunnya tuh berapa bayarnya gitu. Gitu aja sih intinya. Nah, terus R itu required rate of return. R itu persentase ininya ya, persentase peningkatan atau return-nya kayak gitu. Jadi bukan required rate of return, sorry. Itu buat bonds nanti. Nah, jadi kalau buat yang common stock nih, dia bilang kan di sini
Persentase peningkatan harga common stock setiap tahunnya sebesar 1,75 kali dari suku bunga bonds. Nah, persentase peningkatan harga ini maksudnya berarti return ya, pendapatan gitu, return yang didapetin sama si investornya gitu. Kalau misalnya investasi di common stock nih. Nah, berarti cara cari taunya nih returnnya berapa persen sih per tahun, kita tinggal ikutin aja nih. Jadi 1,75 dikali sama tingkat suku bunga bonds-nya 5,5%. Dapat deh berarti return-nya atau tingkat pengembalian dari common stock atau saham biasa itu 9,625%. Itu. Nah, terus habis itu kita N-nya kan tadi 3 ya, periodenya 3 tahun kan. Udah. Nah, kita bisa hitung nih langsung percent value of common stock. Jangan lupa karena dia ini di awal tahun, jadi ini NWT do ya. Jangan lupa nih di belakangnya itu dikali 1 plus R. Kalau misalnya yang ordinary annuity atau yang di akhir tahun itu nggak usah nih, bedanya cuma di situ aja sih. Nggak usah dikali 1 plus R ini. Gitu. Nah, ini angkanya udah sempat aku masukin juga. Jadi tinggal kita masukin aja sih ke rumusnya. Jadi cash flow dikali 1 plus R pangkat N min 1 dibagi R dikali 1 plus R. Nah, berarti cash flow-nya 66 juta sekian dikali 1 plus 9,625%. Pangkatnya 3 karena N-nya itu periodenya 3 tahun dikurang 1 dibagi R-nya 9,625 dikali 1 plus R lagi. 1 plus 9,625. Di sini kita hitungnya pakai kalkulator aja ya, karena emang agak ribet kalau misalnya pakai Excel tuh aku nanti kurang tanda kurungnya lah, apanya lah gitu. Jadi kita hitung pakai kalkulator. Oke, berarti jawabannya 241 juta 29.862 rupiah. Nah, ini untuk future value FV dari common stock. Jadi investasinya di awal tuh 200 juta, terus selama 3 tahun dia bakal dapat nih nanti uang itu sebesar 241 juta dari investasi awal 200 juta ini. Gitu. Nah, sebelum kita buat menghitung future value ke bonds nih, sampai di sini dulu kalian ada yang mau ditanyain nggak? Ci, tadi cash flow-nya gimana, Ci? Oh iya, cash flow-nya ya nih. Jadi dia kan punya uang itu yang diinvestasiin, mau dia investasiin tuh 200 juta ya buat yang common stock. Terus 200 juta itu akan dia investasiin setiap awal tahun. Jadi nggak langsung plek gitu, 200 juta nggak langsung dikasihin gitu. Jadi nggak langsung sekali ngasihin gitu, tapi dicicil gitu kayak 3 tahun tuh 200 jutanya dicicil. Nah, berarti buat kita tahu nih cash flow-nya gitu, uang yang dibayarin setiap tahunnya tinggal 200 juta dibagi 3. Karena kan dia periodenya 3 tahun. Gitu. Iya. Kasih, Ci. Oke, sama-sama. Nah, setelah kita udah hitung nih buat yang common stock, terus karena dia si Alucard ini dia rekomendasiin buat investasi juga di bonds sebesar 300 juta. Nah, terus kita cari dulu berarti sama kayak tadi ya, kita cari dulu cash flow-nya. Cash flow-nya itu berarti kan 300 juta ini akan diinvestasiin selama 3 tahun. Selama 3 tahun dicicil gitu ya, berarti kalau gitu setahunnya bayarnya berapa gitu, cash flow uang yang dikeluarin buat 1 tahun itu berapa buat investasi di bonds. Berarti tinggal total investasinya 300 juta dibagi periodenya 3 tahun. Jadi deh 100 juta. Gitu. Terus yang kedua ini returnnya itu dia 5,5% per tahun ya, udah diketahui di soal ya, tinggal masukin aja ini. 5,5% per tahun. Kok jadi bentar. Nah, terus N-nya 3 tahun, periodenya kan 3 tahun. Nah, karena dia emang investasi setiap awal periode, jadi ini buat yang bonds juga masih ini ya, jadi masih yang annuity do ya. Jadi jangan lupa di belakangnya dikali 1 plus R. Cash flow-nya 100 juta dikali 1 plus R. R-nya itu 5,5%. Angka 3 dikurang 1 dibagi 5,5%. Nah, terus dikali 1 plus 5,5% lagi. Jawabannya nanti di sini.
Bentar, di sini aku hitungnya pakai ini juga ya. Ada yang udah dapat jawabannya? BTW di sini partisipannya ada berapa nih? 316. 316. 802. 802. 500. 500. Oke. Thank you. Kamu siapa? Aku nggak bisa lihat namanya. Thank you ya. Oke, terus habis itu kita ini sorry ya, ini jawabannya di bawah. Oke. Nah, terus di sini kita udah ya berarti ya buat yang usulan dari si Alucard nih. Alucard ini dia ngusulin buat investasi di common stock dan di bonds. Nah, kita berarti bisa hitung nih totalnya, total future value-nya. Total FV itu berarti tinggal ini aja. Jadi future value dari yang common stock ditambah sama future value dari yang bonds. Nah, totalnya berarti 557.362 rupiah. Nah, berarti kesimpulannya gini. Jadi kalau misalnya si siapa sih nama perusahaannya? MLBB Corporation ini misalnya dia ngikutin nih saran investasi dari si Alucard ini dengan cara uang yang tadinya di awal 500 juta dibagi dua buat diinvestasiin ke common stock dan ke bonds. Nah, terus investasinya itu jadi dicicil gitu ya, setiap tahunnya dicicil. Nah, buat common stock per tahunnya investasi sebesar 66.666.000 sekian. Terus di bondsnya 100 juta setiap tahun. Nah, selama 3 tahun nanti setelah investasi nih selama 3 tahun dengan return yang tadi udah kita hitung juga, kita udah ketahui juga, maka uang yang tadinya 500 juta akan menjadi 557.832.362 ribu gitu. Nah, selanjutnya berarti kita bisa hitung nih buat yang usulan dari yang kedua nih, usulan dari Munton. Apa sih dibacanya? Ya, pokoknya itulah ya. Nah, terus dia bilang ya usulannya nih, soalnya aku kopas ke bawah. Nah, menginvestasikan seluruh uangnya dalam bentuk deposito saat ini dan akan dicairkan 3 tahun yang akan datang, di mana investasi ini akan menghasilkan bunga deposito 2,525% per 6 bulan. Per 6 bulan ya, jangan salah, berarti ini dia compounding interest karena dia kalau compounding interest itu berarti dia itu membayar bunganya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya return, misalnya kita investasi nih, kita kan bakal dapat return ya. Kalau misalnya dari obligasi kita bakal dapatnya bunga, terus kalau misalnya dari saham juga kita ada return kayak gitu. Nah, kalau misalnya pendapatan yang kita terima gitu, keuntungan gitu ya, return yang kita keterima dalam 1 tahun menerimanya itu lebih dari 1 kali, itu berarti namanya compounding interest. Jadi kita pakai rumusnya itu compounding interest. Yang rumusnya kayak gini, jadi cash flow dikali 1 plus R per M pangkat M dikali M. Nah, bentar kita isi satu-satu dulu ya. Berarti cash flow-nya itu kan karena dia kan menginvestasikannya seluruh uangnya dalam bentuk deposito saat ini secara langsung. Berarti dia uang yang 500 juta tadi tuh secara langsung tuh dia bayarin gitu. Secara langsung dia investasiin. Berarti cash flow-nya 500 juta. Cash flow-nya 500 juta. Nah, terus return-nya dia bilang kan ya 2,525% per 6 bulan. Per 6 bulan. Oke. Jangan dibulutin nih. Ini dia kalau dibulutin jadi kecil tuh, kan belakangnya. Nah, jadi biarin ya angkanya sesuai sama soal aja. Terus habis itu M-nya, M itu periode ya. M itu periodenya dia dalam satu periode dia itu berapa kali bayar bunga. Itu M. Berarti kan dia bilang ya setiap 6 bulan nih, per 6 bulan. Berarti satu periode kan 1 tahun. Jadi dia bayarnya kan 2 kali kan, karena semi nulli. Terus
N-nya itu periodenya itu selama 3 tahun. Oke, terus kita bisa langsung masukin aja sih ke ininya. Kita langsung masukin ke rumusnya. Cash flow 500 juta dikali 1 plus R 2,525% dibagi 2 pangkat M dikali N. Pangkat 6 ya jadinya. Nah, di sini kita bisa dapetin kalau ini sih kayaknya masih gampang ya, kita coba pakai. Kok nggak bisa sih? Nah, hasilnya itu 580 juta 0695 7828. Terus di sini kita udah bisa dapetin nih. Berarti future value-nya kalau misalnya kita investasi di menurut usulan si Munton ini yang masukin ke deposito aja deh, pokoknya 500 juta lu dalam 1 kali gitu, masukin ke deposito. Nah, itu berarti nantinya nih dalam dalam waktu 3 tahun dia tuh uangnya akan menjadi, sorry ini aku kelebihan 0 kayaknya. Nih harusnya itu 580 juta 695 782,8. Nah, BTW ini juga mungkin sekilas informasi juga nih buat kalian, kalau misalnya nanti kalian UTS, jangan lupa ya misalnya ada koma nih, pembulatannya selalu ke 2 digit terakhir di belakang koma. Jadi 2 angka terakhir di belakang koma nih. Kayak gitu ya. Tapi tergantung soal sih, tapi biasanya sih kayak gitu, pembulatannya selalu ke 2 digit di belakang koma. Cuma sebenarnya pembulatan nggak terlalu strict sih, cuma ya kalau kalian bisa tepat ya kenapa enggak gitu. Nah, terus mungkin di sini kalau misalnya kalian bingung nih ya, gimana sih cara bedainnya antara dia itu annuity due kah atau dia itu yang compounding interest nih. Berarti dia kan di sini single amount compounding interest ya. Nah, terus gimana sih cara bedainnya gitu kan? Nah, intinya gini aja sih, kalau misalnya dia bilang dia itu bayar bunganya atau dapat return-nya, dapat penghasilannya itu dalam 1 tahun tuh lebih dari 1 kali. Kayak gitu, itu berarti dia masuknya ke compounding interest, kayak gitu sih. Oke, kita langsung lanjut ke yang usulan ketiga nih ya, usulan dari Nana. Nah, usulan dari Nana ini dia bilang kayak gini nih, menabung seluruh uangnya di Bank Lunox dengan tingkat bunga sebesar 6,5% per annually atau per tahun secara bertahap setiap awal periode dengan nominal sebagai berikut. Nah, di sini kalau misalnya udah ada tabel dan setiap tahunnya cash flow-nya beda-beda, itu kalian udah pasti bisa langsung menilai kalau dia itu jenisnya adalah mixed stream yang annuity due. Time value of money yang mixed stream. Nah, di sini annuity due-nya kenapa? Karena dia bilang setiap awal periode ya, makanya dia ini masuknya ke annuity due. Tapi kalau misalnya cash flow selalu udah ada perbedaan-perbedaan kayak gini, berarti dia masuknya ke mixed stream. Gitu. Nah, tapi dia bilang nih kan, dia itu menabungnya secara bertahap ya, setiap awal periode. Berarti dia uang 500 jutanya itu dibagi 3 tahun gitu, jadi dicicil gitu selama 3 tahun nabungnya nggak langsung sekaligus. Nah, terus dia di sini kan diketahui juga ya. Nah, dia diketahui juga kalau cash flow di tahun pertama itu dia bayarnya 250 juta, dia nabungnya 250 juta. Di tahun kedua itu nggak diketahui. Nah, terus di tahun ketiganya 100 juta. Nah, ini sih gampang aja sih ya, kan total dana yang diinvestasiin 500 juta. Terus tahun pertama 250, tahun ketiga 100 juta, berarti selisihnya aja. Selisihnya tahun kedua ya 150 juta. Gitu. Karena kan ini kalau ditotalin jadi 500 juta nih. Gitu sih. Ini kan gampang lah ya, masih kalau ngisi yang kosong-kosong kayak gini. Nah, terus kita udah tahu nih tahun keduanya dia 150 juta. Pokoknya gini aja, jadi 500 juta ya, total dananya 500 juta, dikurangin 250, dikurangin 100, hasilnya 150 juta gitu selisihnya. Nah, terus return-nya, R-nya itu 6,5% per annually ya. Ini 6,5%. Nah, buat ngitungnya buat yang kalau buat yang mixed stream itu dihitungnya 1 per 1 gitu.
Kenapa 1/1? Karena dia kan setiap tahunnya tuh beda, bayarnya beda ya, nominalnya beda-beda. Terus juga pangkatnya tuh bakal beda. Jadi makanya kita harus hitung 1/1 per tahun per tahun per tahun, baru kita totalin, baru itu kita dapet tuh, yang dari total dari mix stream-nya. Nah, cara ngitungnya gimana? Rumusnya, kalau buat yang mix stream ini adalah cash flow dikali 1 plus R pangkat N. Nah, terus mungkin sini mungkin udah ada yang tahu juga, tapi kayak gini ya, buat ngebedainnya nih. Kalau misalnya dia itu selalu bayar uangnya gitu ya, cash flow itu setiap awal periode. Awal periode berarti kan annuity due. Nah, kalau misalnya dia annuity due, itu selalu buat menghitung present future value-nya diawali dengan pangkatnya N dikurang 0 dulu. N dikurang 0. Nah, terus baru selanjutnya N kurang 0, N kurang 1, terus N-2 kayak gitu. Terus kalau misalnya yang ordinary annuity, yang bayar cash flow-nya, yang nabungnya itu di akhir periode, itu dia selalu diawali dengan N-1. Gitu. Karena ini kita di awal periode, makanya kita N-0. Gitu ya. Nah, terus dari situ kita tinggal masukin aja sih. Jadi dari cash flow nih tahun pertama ya, kita tulis dulu nih future value tahun pertama. Cash flow-nya 250 juta dikali 1 plus R-nya 6,5%, pangkat N-nya itu kan 3 tahun. Nah, 3 tahun kan ya ini. 3 tahun min 0, berarti kan 3 kan? 3 min 0 kan 3. Berarti pangkat 3. Nah, terus hasilnya ini 301.987.406. Nah, ini aku udah pakai rumus Excel sih. Mas ini karena ini simple kan ya, enggak kalau yang masih pakai kalkulator tuh kayak yang ribet-ribet kayak gini nih, yang banyak kurung-kurungnya, tapi kalau misalnya ini tuh Excel bisa. Nah, sama dengan tahun kedua juga. Nah, tahun kedua cuma bedanya di sini kan cash flow itu pakai cash flow yang tahun kedua ya, yang 150 juta. Terus ditambah 1 plus R masih sama, bedanya di pangkat. Kalau yang tahun pertama itu pangkat itu N-0, kalau yang tahun kedua itu N-1. Dan seterusnya sih, itu selalu berurutan. N-2, N-3, kayak gitu. Nah, ini pangkatnya N-1, berarti kan tahunnya N-nya itu kan 3 ya, 3-1 berarti pangkat 2. Nah, dapat deh future value-nya itu 170.133.750 rupiah. Nah, terus habis itu, buat yang tahun ketiga juga sama, bedanya cuma di besaran cash flow dikali 1 plus R, pangkat N-2, ya, N-0, N-1, N-2. Berarti kan M-nya dia 3, dikurangin 2, berarti pangkat 1, hasilnya 106.500.000. Gitu. Terus kita totalin deh. Dari masing-masing future value per tahun ini kita totalin gitu. Jadi totalnya dapat 578.621.156 rupiah. Nah, selesai ya. Berarti kan kita udah selesai nih. Kita udah hitung semua. Nah, kita udah hitung semua nih. Terus kita bisa ini ya, kita udah bisa kita udah bisa memutuskan nih kira-kira mau investasi di mana. Nah, jadi kan dia itu dapat ada 3 usulan ya. Dia kan ada 3 usulan nih, ada 3 usulan dari Alucard, dari Monton, dari Nana yang tadi kita dikerjain satu persatu. Nah, kalau yang pertama itu kan kita total future value 557 juta sekian. Nah, buat yang kedua itu 580 juta. Nah, yang ketiga itu 578 juta. Berarti ya udah pasti kita bakal pilih investasi yang single amount yang compounding interest ini dari Monton ini karena future value-nya jauh lebih besar gitu, yang kita dapatnya itu jauh lebih besar. Kita di awal investasi 500 juta dan 3 tahun kemudian kita dapat 580 juta sekian. Sementara kalau di investasi yang lain cuma dapat 557, 578 kayak gitu. Makanya yang dipilih berarti investasinya yang single amount ini yang di deposito. Nah, terus di soal kan dia bilang ya, tentukanlah usulan terbaik dan berikan alasan atas keputusan diambil. Nah, jangan lupa dikasih kesimpulannya di sini. Berarti kesimpulannya MLBB Corporation bisa memilih investasi dengan sesuai dengan usulan Monton karena menghasilkan future value yang lebih besar dari
alternatif atau usulan lainnya. Gitu sih. Pasti yang kita pilih pokoknya yang future value paling besar, yang paling berarti kan paling menguntungkan dong gitu. Awalnya kan uangnya sama aja nih ya, total di awalnya kan investasinya sama, tapi yang paling kita pilih berarti kan yang paling besar, yang paling menguntungkan kayak gitu. Nah, seharusnya nih mau ditanyain, boleh ini ada yang on mic nih kayaknya. Cici. Iya. Halo. Kok ngitungnya beda ya? Yang mana tuh kamu? Yang yang MLBB. MLBB yang mana tuh? Bentar, sorry. Itu yang paling gede. Apa aku yang salah? Bentar, yang ini ya, yang single amount yang compounding interest kah? Iya. Future value-nya? Iya. Kamu berapa dapetnya tuh? 539. Oh, kok kecil ya? 9170604. Oh, sorry. Oh iya. Kayak gini. Sorry, aku lupa tadi. Dia itu kan di sini dia bilang ya investasinya itu bunganya 2,5%, 2,525 itu per 6 bulan kan. Nah, di sini mestinya kita berarti hitungnya itu buat per yang 1 tahunnya nih. Berarti di sini tuh pakai yang angkanya itu kan 2,525. Sorry, aku tadi lupa kaliin. Nah, berarti 2,525 dikali 2. Karena kan ini buat per 6 bulan. Nah, kita kan hitungnya buat per tahunnya ya, per periodenya. Nah, hasilnya tuh 5,05. Coba deh kalau kamu ganti ke 5,05 tuh hasilnya sama nggak? Sama, Ci. Persis sama ya? Persis sama. Oke, siap. Thank you ya. Nah, berarti itu karena jadi jangan lupa nih R-nya ya, jangan lupa R-nya atau return-nya itu disesuaikan sama periodenya ya. Kalau misalnya dia di sini masih semi-annually, di sini kita harus jadiin ke annually dulu. Kalau buat ini ya, R-nya itu harus per annually atau per periodenya, karena periodenya kan biasanya annually ya, per tahun. Gitu sih. Gitu, berarti kita pilih yang usulannya yang nomor 2.